setelah aurat yang tertutup. Seperti tadi, menanggalkan pakaiannya setelah aurat tertutup. Tarik perlahan-lahan. Ya Bapak Ibu, kalaulah nanti pakaiannya tidak seperti pakaian orang kebanyakan, seperti baju atau celana, kan mudah Bapak Ibu ya, ditarik aja. Tarik ke bawah perlahan-lahan saja hingga dia terlepas dari bagian posisi tubuhnya pakaiannya. Maka perlahan-lahan Bapak Ibu, jangan keras-keras. Bapak Ibu, yang kelima adalah ini juga ada anjuran memotong kuku dan kumis jenazah. Tapi juga ada orang yang tidak memotongnya Bapak Ibu. Kalau nanti tak memungkinkan memotong kukunya Pak, kumisnya, maka tidak mengapa. Nah, ada orang Bapak Ibu kukunya tak dipotong sampai panjangnya 2 inci bahkan, Bapak Ibu ya, bahkan jorok umpamanya, tak pun dipotong Bapak Ibu, dibersihkan nanti dengan seutas kain tali kapan Bapak Ibu selesai. Kalaupun tak dipotong Bapak Ibu, maka boleh silakan. Tapi kuku tadi Pak, jangan nanti Bapak Ibu buang di belakang rumahnya, tapi Bapak Ibu timbun di posisi pemakaman langsung. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam menguburkan nanti jenazah itu. Bapak Ibu ingat, tak dibenarkan memekapkan jenazah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ustaz, kan tak cantik ganting jenazah. Nah, itu patokan di Bapak Ibu. Cantik bukan patokan. Ganting itu juga Bapak Ibu, tapi adalah ya bersih dia, suci dia Bapak Ibu. Dan suci dia, sudah bersih dia, langsung kita berikan tahapan yang awal hingga akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya yang keenam, membungkukkan badan jenazah. Nah, ini dalam tahapan memandikan jenazah dengan mengangkat bagian punggungnya Bapak Ibu. Kemudian satu orang atau 2 orang mengangkat bagian posisi punggungnya, satu orang lagi Bapak Ibu menekan bagian perutnya, yang satu lagi Bapak Ibu yaitu menyiram bagian posisi belakangnya sampai bersih dengan menggunakan sarung tangan Bapak Ibu. Sarung tangan, tak boleh dengan tangan terbuka Bapak Ibu. Nah, mesti dicermati baik Bapak Ibu. Kemudian, nah ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Boleh mengudukkan jenazah di awal dan juga boleh mengudukkan jenazah di akhirnya. Ustaz lebih condong kepada mengudukkan jenazah Bapak Ibu di akhir memandikan jenazah, bersih, suci, selesai Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-7, membasuh kepala jenazah dengan air yang dicampur dengan daun bidara dengan memakai busa Bapak Ibu. Nah, air bidara itu dicampur Bapak Ibu. Mungkin nanti daun bidara yang halus, cendana yang halus Bapak Ibu, maka dicampur dengan busa. Maka nanti dimandikan bagi posisi kepalanya dari ujung rambut hingga kakinya. Boleh hitungannya 3 kali, silakan. Maka baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Qadar, kemudian Al-Kautsar. Bapak Ibu, selanjutnya memandikan jenazah mulai dari anggota badan bagian tengah, nah kanannya boleh. Ini bagian posisi wajah yang tengah Bapak Ibu sampai ke kakinya. Kemudian boleh kanan dulu, posisi bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian bagian kanan belakang, kemudian kiri belakang Bapak Ibu. Berapa Ustaz? 3 kali boleh. Di Bapak Ibu ya, sambil membaca doa setiap siraman ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Bapak Ibu, baca Al-Fatihah, Al-Qadar dan Al-Kautsar. Bapak Ibu, yang selanjutnya maka boleh disiram sebanyak 3, boleh 5, boleh 7 kali. Berarti pertama itu Bapak Ibu dengan siraman air bersih. Tahapan kedua adalah dengan air campuran daun bidara, cendana dan busa. Yang ketiga Bapak Ibu dengan air kapu baru terakhir. Ya Bapak Ibu ya, itu sebagai wangi-wangian bagi jenazah. Ya Bu, terbayang Bapak Ibu tuh kalau kita main jenazah itu, karena nanti tak semuanya sampai syaratnya sempurna Bapak Ibu, tak masalah. Mungkin yang ada sabunnya, yang ada daun bidara, silakan. Tapi nanti ada juga Bapak Ibu orang yang menambahkan dengan jeruk. Ya Bapak Ibu ya, jeruk mayat.
ada juga kan, maka boleh silakan. Tapi kalau sempurna mungkin lebih baik. Tak sempurna Bapak Ibu, seperti hanya ya sabun, kemudian daun bidara, kemudian baru silakan, tak masalah Bapak Ibu. Nah, baru nanti Bapak Ibu diwudukan jenazah yang terakhir. Nah, kita sama-sama Bapak Ibu ya, kita baca niat dulu, niat untuk wudunya. Nawaitul wudu'ah. Bapak Ibu ikutkan, nawaitul wudu'a lihadzal maiti bihadzal maiti liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini lafaz niat wudu untuk jenazah. Bagi jenazahnya Bapak Ibu laki-laki, lihadzal maiti berarti nawaitul wudu'a lihadzal maiti liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bagi perempuan jenazahnya beda. Nawaitul wudu'a li hadhihi al-maitati li raf'il hadasil asghari fadlan lillahi ta'ala. Ya Bapak Ibu ya, kalau dia jenazahnya perempuan maka menggunakan lafaz li hadhihi al-maitati. Nah Bapak Ibu, selanjutnya nanti apabila jenazah itu dalam keadaan berjunub Bapak Ibu, beda lagi nanti. Sebelum kita mandikan, kita lihat dulu untuk mandi wajibnya. Apa lafaz niatnya? Nawaitul husna lihadzal maiti lirafil hadasil akbari fadlan lillahi ta'ala. Sama Bapak Ibu, yang beda itu adalah lafaz yang pertama wudu'anya diganti dengan husna, itu aja. Kemudian nanti diganti lirafil hadasil akbari fadlan lillahi ta'ala. Ya Bapak Ibu ya, kalaulah nanti itu jenazah dalam keadaan mandi junub, berjunub Bapak Ibu sebelum dia meninggal, kemudian dia meninggal berjunub dia. Nah, kita mesti memandikan dengan niat itu Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu ya, ada orang seperti Bapak Ibu, ada kan? Sebelum meninggal dia pamannya, kemudian dia berhubungan rumah tangga kan, maka nanti boleh kita mandikan itu jenazah dengan lafaz niat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ketika kita habis memandikan jenazah, bagaimana cara Ustaz untuk membaca doa wudu habis wudu Bapak Ibu? Nah, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin waj'alni wa iyyahu minal mutatahhirin. Ya Bapak Ibu sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin waj'alni wa iyyahu minal mutatahhirin. Bedanya Bapak Ibu, kalau laki-laki wa iyyahu, kalau perempuan wa iyyaha. Nah, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin waj'alni wa iyyahu minal mutatahhirin. Laki-laki, perempuan, Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabin waj'alni wa iyyaha minal mutatahhirin. Selesai. Doa untuk setelah mewudukkan jenazah. Baik laki-laki perempuan Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu segelintir untuk mengulang kembali kajian kita sebelumnya tentang masalah memandikan jenazah. Bapak Ibu, kita masuki apa ajar bagi yang memandikan jenazah Ustaz? Anjurannya adalah berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang memandikan jenazah Bapak Ibu, berniat dia untuk karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mohon maaf bangga dia punya ilmu, punya jasa, berharap pujian, tidak Bapak Ibu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kedua adalah merahasiakan aib jenazah. Merahasiakan aib jenazah. Tidak boleh kita beberkan Bapak Ibu. Nah, itu jenazah Bapak Ibu sakitnya parah, bahkan 2 bulan terbaring di rumah sakit, maka ada luka Bapak Ibu, kita tutup rapat Bapak Ibu. Tak boleh kita bicarakan aib jenazah Bapak Ibu. Itu yang kedua anjurannya bagi yang memandikan jenazah. Yang ketiga Bapak Ibu, memperlakukan jenazah dengan lembut.
Nah, sama status Bapak Ibu dengan orang yang hidup itu. Bapak Ibu tengok, orang yang memandikan jenazah itu dia saudara dia, Bapak Ibu. Bagaimana mereka memandikan jenazah? Dengan cara membuka keran. Kita takut seperti itu. Kita lembut selembut-lembutnya, diangkat itu jenazah Bapak Ibu, kemudian kita siram dengan perlahan-lahan, tidak langsung jatuh air ke permukaan badannya, tapi kita ambil tangan, kita siram dengan perlahan-lahan, Pak. Maka baca doa Bapak Ibu. Cara untuk memperlahankan memandikan jenazah bagi yang tinggal di Indonesia. Kalau di Saudi Arabia Bapak Ibu seperti ambil keran langsung disiram. Bapak Ibu ya, kita perlu lebih hati-hati, lembut Bapak Ibu, jangan terlalu kasar keras Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang selanjutnya memakai sarung tangan bagi memandikan jenazah. Ya Bapak Ibu ya, maka nanti dibeli itu. Atau nanti Bapak Ibu, kain kafan sebelum disobek itu dilihatkan di tangannya. Mungkin 3 orang atau 5 orang silakan Bapak Ibu. Jangan langsung menyentuh bagian kulit jenazah, tapi menggunakan sarung tangan bagi memandikan jenazah Bapak Ibu. Kemudian mandi setelah memandikan jenazah. Nah kita maksudnya kita mandi sunat setelah memandikan jenazah bagi yang pemandi jenazah Bapak Ibu. Ini anjuran bagi yang memandikan jenazah Bapak Ibu. Kemudian beralih ke sarana mengkafani jenazah, sedikit saja Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kain kafan dibeli dari harta yang meninggal, bukan harta, mohon maaf, hutang piutang. Berarti harta yang meninggal. Nanti ada hartanya Pak Bu, tabungannya, maka nanti dibisikkan kepada saudaranya, keluarganya. Ini bagaimana Pak Bu? Apakah SKM yang belinya atau pribadi? Nah, kalau kita pribadi, kita legowo menerimanya Bapak Ibu. Ya bulan dikatakan sebulanan, ini SKM ini mesti dibeli oleh sebentar Bapak Ibu. Kita mesti beli sendiri boleh, beli dari uang SKM boleh Bapak Ibu, silakan. Tapi dianjurkan kain kafan dibeli dari harta yang meninggal dunia. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kain kafan cukup untuk menutup anggota tubuhnya. Ya Bapak Ibu ya, ukurannya 10 sampai 12 cm. Bapak Ibu. Nah itu meter maksudnya. Jadi 10 sampai 12 meter kain kafan ya Bapak Ibu untuk kita tutupi nanti. Nah nanti bagi laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai, kerudung termasuk dengan sarungnya nanti, termasuk untuk cawatnya, menutupin kehormatan Bapak Ibu. Maka boleh nanti bagi perempuan atau kaum akhwat. Bapak Ibu, kain kafannya mesti dianjurkan ke warna putih. Warna lain boleh enggak? Hijau boleh, maka dianjurkan warna putih. Jangan warna hitam Bapak Ibu. Maka dulu Rasul menganjurkan kepada keluarganya untuk dikafani dengan warna putih, yaitu bayat atau putih warnanya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita gunakan kain yang warna selain putih, hukumnya makruh. Seperti warna hijau, seperti warna mungkin warna biru Bapak Ibu, maka hukumnya makruh. Menurut pendapat Imam Syafi'i Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagi laki-laki kainnya berjumlah 3 helai kain. Ini Bapak Ibu ya. Boleh nanti seperti, boleh Pak Imam praktekkan kain kafannya. Bagi laki-laki Bapak Ibu 3 helai, langsung dibentangkan kanan kiri nanti Bapak Ibu. Nah boleh Bapak Imam kita praktekkan untuk mengkafani jenazah. Ukurannya nanti kain kafan Bapak Ibu 8 atau 10 sampai 12 meter. Ya Bapak Ibu ya. Tidak tergantung mahal pemulahnya Bapak Ibu, tapi adalah kain kafan yang mencukupi untuk menutup badan jenazah itu Bapak Ibu. Nah boleh Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu kita praktekkan sama-sama. Dibuka sama-sama. Ya, kita bentangkan dulu Bapak Ibu, ambil tali sekitar 3 boleh untuk pengikat Pak Imam 3, kemudian 5 boleh Pak Imam. Coba Pak Imam tali ini ada ya, dibentangkan tali itu sebanyak 5 utas tali, bagian ujungnya, lehernya, badannya, kemudian lututnya dan kakinya Bapak Ibu. Ya.
Ini kita bagi kelompok Bapak Ibu nanti untuk kaum laki-laki bapak dan kaum ibu perempuan Bapak Ibu. Nanti ada praktik nanti pada bulan Agustus insyaallah. Bapak Ibu ya, lengkap semuanya. Ya 3 untuk laki-laki 3 Bapak Ibu. Untuk perempuan nanti 5. Iya. Ya ini pas postur. Nah nanti Bapak Ibu boleh nanti bagian posisi kucungan laki-laki Bapak Ibu lebihkan 10 cm. Bagi kakinya lebihkan 15 cm Bapak Ibu. Ini contoh untuk nanti mengkucung bagian posisi kepala dan kaki jenazah Bapak Ibu. Nah, ya, kucungannya, lehernya, badannya supaya bersedekap. Ya, kemudian Bapak Ibu lututnya dan kucungan bagian kakinya Bapak Ibu. Kemudian nanti pastikan Bapak Ibu rahangnya tertutup rapat. Nanti boleh diikat bagian posisi rahangnya dengan seutas tali, ya. Kemudian pakai seutas tali kain kafan bagi posisi rahang sampai kepalanya. Ya Bapak Ibu, itu juga nanti dengan bagian posisi kanannya, ini Bapak Ibu, tangan kanannya nanti diikat dengan tangan kirinya bersedekap Bapak Ibu. Nanti jangan terlepas. Posisi nanti boleh 2. Yang pertama adalah boleh dibuka Bapak Ibu. Nah, dilepaskan bagi posisi tangannya. Kalau Syafi'i ya maka bersedekap Bapak Ibu. Nah, caranya untuk mengkafani bagian posisi jenazah itu ketika dia dikafani. Nah, kita berat ke kanan Bapak Ibu ya. Ya, mengkafannya. Iya, boleh. Nanti ada 2 perspektif Bapak Ibu. Boleh nanti langsung seperti balutan, kunjungan, atau nanti seperti gamis boleh juga. Kalau kita biasanya pakai apa di sini Pak? Langsung dibalut Pak? Boleh. Boleh. Kebiasaan saja. Ini boleh juga. Ini gamis ya? Gamis. Iya. Ya, coba Pak bagian kepalanya. Jadi kalau perempuan ini 5. Nah, 3 nanti sama juga. Nanti tambahan kerudung lengan sarung nanti bagi perempuan biasanya. Ya Bu ya. Kalau laki-laki 3 saja selesai cukup semuanya. Kalau perempuan nanti 3 tambah sarung dan kemudian kerudungnya nanti 5 semuanya. Jangan lebih Bapak Ibu. Tak boleh pun kurang. Nah, ya ini posisi bagian jenazah. Nah, jenazah Bapak Ibu dihadapkan kepalanya ke bagian utara, kaki selatan Bapak Ibu. Kiblat seperti itu. Terbalik nih. Terbalik Pak. Di sini apanya? Enggak, jenazahnya terbalik. Iya. Ini Pak Imam mohon kita praktekkan jenazahnya boleh dibalik ke Imam. Iya. Iya. Posisinya kepala di sini ya, kepalanya. Ya. Baik, alhamdulillah jangan sampai terbuka auratnya karena kita mengkafani dengan sungguhnya. Ini walaupun semacam apa namanya itu tapi ini mesti kita sikapi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu nanti pas ya kain kafannya lebih ke kanan ya, tapi mau ya. Ya nanti jangan salah-salah untuk menggulungnya. Baik, boleh Pak Imam kita angkat ini jenazah. Ya kan? Kemudian sebelumnya kita sedih Bapak Ibu yang pertama adalah kapas di bagian posisi. Boleh Pak? Kapas dulu. Kapas tidak ada mungkin. Pura-pura aja. Nah, kemudian kapas Bapak Ibu, kemudian kaput barus ditaburkan di bagian posisi bagian punggung sampai kaki Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu kain kawat untuk tutupin auratnya. Nah, ya boleh kasih ya boleh kasih pagi Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh sampai ke kawatnya. Ya harus dibagi posisi bawah Pak. Iya Pak, ini pemenang Pak. Coba Bapak apakan? Putar kita, putar. Iya. Memanjang Pak, memanjang. Oh gitu di. Iya, memanjang. Lempang apa? Boleh. Persegi 3 boleh. Iya boleh. Boleh Pak. Karena kapasnya tidak ada kan? Enggak, sudah ada. Langsung. Kapas semuanya Ustaz, kapasnya. Iya, pas Betul sekali, datar semuanya.
Kemudian nanti kapal baru letakkan posisi badannya. Boleh Pak angkat Pak? Ya angkat. Angkat ini Pak, bagian kepala, begini Pak. Tolong bagian kepala, bagian punggung, kemudian perut, lutut, kaki. 5 orang lah, 3 orang boleh. Nah, boleh kan? Iya, 3 boleh, 5 pun boleh Pak. Berdasarkan postur tubuh jenazah tak terlalu tinggi atau besar. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini adalah tentang perspektif pakaian gamis ya. Boleh di gamis. Nah boleh Pak Imam coba ditutup cawat ini Pak Ibu. Boleh. Tapi jangan sampai terbuka auratnya. Ini cara itu. Ya, Ustaz angkat ya. Coba Pak Imam angkat. Pasang. Ya, pasang ya. Ya. Ini mohon maaf Pak, bantu Pak, jangan terbuka cawat apanya, yang sarungnya. Nah itu. Sudah Pak? Di apa ya Pak? Di ujung aja di sana. Kanan ke kiri kanan. Bicara ya. Kanan, ya ke kiri, kiri ke kanan. Ya. Ini Bapak Ibu boleh nanti cawatnya segitiga. Di luar matikan aja, tidak mau masuk orang. Alhamdulillah sudah ya. Baik, alhamdulillah. Iya. Kemudian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu di apanya? Kain kafannya. Nanti masuk dulu. Iya, gamis dulu. Ini perspektif gamis ya. Postur tubuhnya ya baik. Ini gamisnya. Ini masih apa ya? Ya, nanti bisa Nanti bisa Pak Imam. tarik ke bawah, tarik ke bawah. Nanti bisa nanti kita Pak Ya, Imam. bisa ada. Baik. Ini perspektif gamis ya Bapak Ibu ya. Gamis seperti ini. Baik, alhamdulillah. Ini rapi serapi-rapinya, tidak boleh kusut Bapak Ibu. Nah, ya, kusut. Kemudian nanti Bapak Ibu ingat kapas disumbat bagian liang-liang jenazah. Jangan lupa kan? Ini kita contoh saja Bapak Ibu. Kemudian, silakan Pak Imam di ujung kanan kiri ya. Ya. Ini ambil dulu yang ini Pak Imam. Ini. Kanan kiri. Ini. Itu sudah Pak. Ini ya. Pak. Bagian kakinya Pak, Ibu. Ini. Ya, kanan. Iya, di sini Pak ya. Kemudian ya, di bagian masukkan Pak, bagian ke bawahnya Pak. Iya. Entah apa Pak, apa tarik nanti kan, tarik nanti. Ya. Karena kain kafannya cukup nampaknya nggak apa-apa ya, karena ya pendek kan, dan juga bisa kan. Iya. Di bidangnya. Baik Pak, karena Digeser tadi. Aduh, ini bisa tuh. Nah, kemudian mohon Anda ditarik apanya, tarik sarungnya. Tarik dari sarungnya, tidak terbungkus ya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua ini terbungkus, maka nanti tarik bagian dari sarungnya Bapak Ibu dari atas ke bawah. Tarik perlahan-lahan saja, tarik. Nah, tarik Bapak Ibu. Baik, baik. Jangan sampai nampak auratnya nanti. Jadi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan Bapak Ibu, ya. Nah, lagi Pak Imam ini. Nah ini, kan, nah ini kedua kan? Iya. Ini kan tidak cukup nih kan, karena terlalu kecil kan bidangnya. Pak ini ke kiri kan? Ini Pak. Enggak ukuran asli. Asli. Ya, terus, Dia seharusnya gini, zigzag gitu, bukan di. sampai ke Iya, ke iya. bagiannya rapikan Pak Imam. Itu pun cukup ya. Bagian tubuhnya. Kalau orang besar. Iya. Ini udah rapi ya Bapak Ibu ya, udah rapi karena perspektif ini adalah bagian seperti gamis atau jubah ya. Udah rapi ya. Jika lagi nanti kain kafannya tak terlalu kecil ya, ini besarkan nanti bidangnya. Nah, ini Pak, kiri kanan, ini Pak. Ini Pak. Bagus ya, baik. Tadi Pak, yang itu Pak. Ya, sampai ke bawah kan. Nah, ini kalaulah nanti yang sedang ihram ini dibuka Pak Ibu wajahnya. Kalau dia meninggal di Mekah Pak, maka nanti wajah dibuka. Kalau di Indonesia maka wajah tutup semuanya. Ketika pengkafanan jenazah. Karena ini mohon maaf, kain kafannya cukup mungkin ya, cukup Pak. Nah, coba Pak. Kalau asli semua tutup kan. Tutup semuanya Pak Ibu ya. Ya. Oke. Coba Pak. Ini kan.
Ya, sebelumnya Ya, itu sebelumnya sebelumnya. dari- Ini kan dari kucung ya. Nah, coba dibuat kucung Pak, kucungkan. Kalau Bapak Ibu mau ciumnya sebelum ditutup Bapak Ibu ya, ditutup bagian keningnya nanti dicium oleh keluarganya bersangkutan. Sebentar Pak. Dan ini Bapak Ibu, kual silta saja Pak. Nah, bagian posisi kiri Bapak Ibu kiri saja. Kan Pak? Ya. Iya, digulung karena ini nggak cukup ya, nggak cukup kaingapannya. Bidangnya nggak apa kan? Iya. Ya Karena itu. ini nggak cukup Bu. Itu cukup. Iya. Kan Pak? Iya Pak. Ini pucuk. Kalau Tiga. lebih biasa. Bentar ya. Bapak ikat Pak. Bagian bosenta ini Pak. Ini sini nih Pak. Nanti udah Bapak Ibu untuk membukanya nanti kan ketika di yang lahat atau dari kubur. Nah, pas ya. Lagi Pak, tolong Pak. Berikan di bagian leher Bapak Ibu ya, lehernya. Di sini Pak ya. Sini. Terus kita 5 siapa? 3 boleh Pak. 5 boleh, 7 boleh. Nah, kalau 3 nanti ini Pak. Atas, perut, kaki, per 3. Kalau 5 nih, kucung, leher, badan, lutut, kaki. Kalau 5. Ini boleh juga. Nah, ini. Tapi ini di bagian sedekat Bapak Ibu pas ya. Pas. Iya. Ini Bapak Ibu ke kanan ini kan. Mungkin di bawah sini Pak. Ya. Nah, di sana. Di bawah. Iya. Kirinya. Borsitanya Pak, borsitanya. Sebentar Pak, ini harus selesaikan Pak. Iya, lagi Pak sini Pak. Posisi bagi Di bawah lutut. Iya, ini Pak. Itu. Nah, sini Pak. Maka diikat bagian posisi di Pak. Ini, Pak. Hah? Apa yang kau suka? Nah, jadi dasar. Ini Bapak Ibu semuanya adalah kain kafan yang tak cukup bidangnya kan. Nanti kalau nanti bidangnya nanti digulung dengan sesempurna mungkin. Itu maksudnya. Lagi Pak, di bawah. Ya, nanti ini Pak, izin ya. Ini 10 cm. Ini Bapak Ibu ya. Ini adalah 15 cm. Nah, Bapak Ibu ya. Karena ini tidak cukup Pak Imam. Nanti kan kata ya, ini ujungannya 15 cm, ini 10 cm. Berarti 25. Iya. Iya. Ini karena cukup. Ya, Iya, 12. Di depan Bapak Ibu. Ya, iya. Coba lagi Pak ya. Nah, nanti inilah karya daripada praktik kita malam hari Bapak Ibu ya. Nanti dilengkapi Bapak Ibu, maka selagi kain kafannya sebenarnya 15 meter Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Nah, ini ada sedikit kan? Iya. ya nanti digulung di situ. Iya, digulung nanti kan? Maka gulung. Digulung semuanya. Lawan arah kan? Iya. Terus kan, lawan arah boleh. Boleh arah. Ya. Ini Bapak Ibu, Ini ke sana putar, ini ke sini. nanti gimana Ustaz? Kenapa dia sebelah kiri? Nah, coba Bapak buktikan ya. Biar nanti ketika dia alam barzah, dalam kubur, ini bisa Dibuka, terbuka, Pak. gampang bukanya. Nah, ini bagian wajahnya, ini nempel di bagian posisi tanah kanannya. Bisa mencium tanah lah Iya, istilahnya. betul Tadi sekali. seperti itu ya. Bapak Iya. Ibu ya, semuanya dibuka Pak. Buka ya. Tapi ingat Bapak Ibu jangan terbuka auratnya nanti. Nah, nanti Bapak Ibu ketika dia di alam barzah kubur diganjal dengan gumpalan tanah. Nah, di bagian. Iya, ini. Iya, ganjil Pak Imam. Ganjil, tapi jangan sampai terguling. Langsung dia gendeng Pak Imam. Nah, itu miring keradaannya ya. Itu mengganjal nanti kan bagi posisi Satu sini, satu sini di pinggang. Iya. Boleh ganjil. 5 boleh, 7 boleh. Segumpalan tangan Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Karena ini contoh saja Pak Ibu. Ini belum sempurna kan? Kenapa? Kain kafannya belum pas ya. Nah, nanti lagi wajahnya terbuka, badannya jangan sampai terbuka. Iya, tapi seperti itu caranya. Iya, terus sekali.
temunya kiblat Bapak Ibu. Maka nanti Bapak Ibu sekali lagi ada yang jenazah, mohon maaf, yang lahatnya seperti ini Bapak Ibu ya, di bawah tanah. Ada juga mohon maaf di tengah-tengah. Nah ada juga Pak. Kenapa? Karena berpasir tanahnya Bapak Ibu. Maka nanti juga pakai peti kan juga ada peti. Kalau boleh pilih mana Bapak Ibu biasanya, maka di bawah tanah kan dengan yang lahatnya seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu jangan pula nanti tak muat nih Pak Ustadz, banyak dosa ini katanya. Jangan jadi seorang yang menjadi pendosa Bapak Ibu ya. Nah mungkin ya tidak tepat posisi kalian Bapak Ibu. Itu maksudnya kan. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Nanti jangan coba Bapak Ibu diambil ini ikatan utas talinya dibaburankan. Katanya untuk ya mujarab katanya kan ya Bapak Ibu. Ya juga kan itu bukan penjelasan. Ya semuanya dikumpulkan Bapak Ibu. Termasuk nanti bukunya dipotong, dikumpulkan juga, kumis pun dikumpul. Jangan boleh dibuang ke belakang rumah Bapak Ibu. Jadi kunang-kunang. Bapak Ibu ya, kalau kita memotong kotorannya bagaimana? Kuku mayat jadi kunang-kunang. ditimbun Bapak Ibu, ditimbun di posisi di mana dia dimandikan. Boleh ditimbun. Dan boleh pula di bawah kuburan ya. Kayak ditimbun dipisahkan nanti. Yang mana dia mandikan di tempat yang dia mandi. Biasanya. Ini Bapak Ibu ya. Ini kalau praktek besok Imam Agustus akhir lengkap semuanya nanti. Baca Bapak Ibu ya. 10 meter sampai 12 meter. Ini 10, ini 15 Bapak Ibu. Ini kiri, jangan lupa Bapak Ibu ya, kiri semuanya. Ini Bapak Ibu. Nanti ini digulung nanti. Bapak Ibu ada dua macam itu. Yang pertama dengan gamis atau juga langsung digulung. Nah, coba Bapak Ibu buka dalam dulu. Coba lihat. Ini cara yang pertama Bapak Ibu ya. Ini itu gamisnya. Nah, cara kedua Bapak Ibu boleh. Nah, Bapak Ibu coba kita Cara yang tidak pakai gamis.